Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita dalam Perjanjian Lama, kita telah sampai dalam Kidung Agung atau Nyanyian Salomo, yang adalah salah satu kitab puisi dalam Perjanjian Lama. Faktanya, kitab ini menjalani semua tantangan atau tuduhan yang menentang Alkitab secara umum dan terutama menentang kitab ini. Alkitab menerima kritikan yang sangat kejam, dan kitab Kidung Agung menerima sebagian kritik itu. Banyak yang salah memahami ungkapan, istilah, bahasa, dan pidato kiasan dari kitab ini. Tentunya yang saya maksudkan adalah kitab Kidung Agung. Dan karena kesalahpahaman mereka dari kitab ini, mereka mulai menyerangnya. Tapi apakah Allah bermaksud untuk kitab ini tidak memiliki tujuan? Apakah tujuan dari kitab ini? Adakah pelajaran yang dapat kita ambil dari kitab inspiratif ini seperti Alkitab yang terinspirasi dari Allah? Kidung Agung adalah pokok bahasan kita, mulai dari episode ini dan selanjutnya. Dengan rahmat Tuhan, kita akan memahami makna kitab ini, alasan kitab ini ditulis, dan ekspresi yang digunakan di dalam kitab ini. Dan akan menjawab pertanyaan para skeptis dan akan membalas orang yang menyerangnya. Kita semua akan fokus pada Alkitab, menjelajah apa yang dikatakannya dan mempelajari apa artinya. Oleh karena itu, saya mendorong Anda, jika Anda ingin mengetahui arti dari buku ini, jika ingin Anda mempelajarinya ataupun mendapatkan temanya, bergabunglah dengan kami melalui episode hari ini. Saya juga minta Anda untuk mendorong kerabat atau teman Anda untuk mengikuti program ini. Hal-hal besar Tuhan sediakan bagi kita melalui kitab ini. Mungkin menjadi sumber makanan yang berkelanjutan bagi kita. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang, Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, Kidung Agung seperti yang saya katakan di pembukaan adalah kitab dalam Perjanjian Lama yang mengalami penuduhan, kritik, dan serangan terbanyak dari para peneliti dan para skeptis. Apa yang Anda lihat dari kitab ini? Poin pertama adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen menerima kitab ini, mengetahui bahwa ini adalah kitab yang terinspirasi dari Allah sepenuhnya, sama seperti semua kitab dalam Alkitab. Itu adalah poin pertama. Kedua, saya akan merespon beberapa tuduhan. Untuk poin pertama, kitab ini termasuk dalam bagian dari kitab-kitab resmi. Dahulu kala guru-guru orang Yahudi dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan kita menerima buku-buku ini dari mereka. Para ahli Taurat ini menganggap kitab ini resmi, memberinya status khusus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah yang maha suci dari kitab suci. Orang-orang Yahudi sudah mengetahui betapa akurat dan telitinya mereka. Mereka sangat tepat. Jadi jika mereka memiliki keraguan, mereka pasti langsung menganggapnya sebagai puisi belaka, sekedar puisi cinta. Mereka tidak akan menganggapnya secara resmi. Poin kedua adalah bahwa Bapa dari gereja pada awal mula gereja yang harus membedakan antara
kitab-kitab resmi dengan kitab-kitab lainnya yang tidak memiliki kriteria tertentu yang menurut mereka memutuskan apakah buku-buku itu resmi atau tidak. Mereka menyetujui buku ini sebagai salah satu buku yang terinspirasi dari Allah. Maka orang Yahudi menganggapnya sebagai kitab yang terinspirasi oleh Allah. Selain Bapak Gereja yang menyetujui peresmian dari kitab-kitab di Alkitab, yang tidak meninggalkan Kidung Agung. Karena kedua sumber ini kita bisa menyatakan bahwa kitab ini terinspirasi dari Allah. Ini adalah titik permulaan kita. Kita tidak bisa berdiskusi atau mengatasi apa yang dikatakan, atau bahkan menginterpretasi kitab ini, kecuali kita menerima kitab ini sebagai kitab yang sakral. Sempurna. Kebenarannya adalah bahwa masalah yang muncul pada masa lalu, 2 atau 3 abad yang lalu ketika beberapa pemikir dari Jerman mulai mempertanyakan kitab-kitab dalam Alkitab. Dan bertanya-tanya apakah setiap buku terinspirasi oleh Tuhan atau tidak. Dari sinilah muncul pendekatan liberal untuk menafsirkan kitab-kitab dalam Alkitab. Tapi apa yang telah diterima selama beberapa abad kuno adalah yang paling dapat diandalkan. Saya butuh komentar Anda tentang nama kitab itu. Diketahui bahwa setiap nama memiliki arti. Dan sebuah arti penting tentunya. Nama Kidung Agung. Apa signifikansinya mengenai isi dari buku kitab agung ini? Salomo menulis banyak lagu. Kitab 1 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 32 berkata ia mengubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia menulis 1.005 puisi. Dia adalah seseorang jika dibandingkan dengan para penyair dan penulis sastra yang dunia akan dahulukan 1.005 lagu. Tapi di mana 1.005 lagu ini? Tidak ada yang tersisa dan di sini saya melihat kedaulatan Allah. Kecuali lagu ini kita temukan sebagai sebuah kitab di antara kitab-kitab dalam Alkitab. Apakah 1.005 puisi ini terinspirasi oleh Allah? Tidak. Mereka tidak terinspirasi oleh Tuhan. Satu-satunya lagu yang dimasukkan ke dalam Alkitab adalah yang ini. Dan inilah jawaban dari pertanyaan Anda. Mengapa disebut kidung dari nyanyian? Itu adalah lagu terbaik dari semua lagu. Tentu saja Salomo menulis dalam nyanyian tentang alam, Karena hewan. dia adalah penyair dan penulis sastra. Seorang penulis, dia juga menulis tentang cinta antara dia dan istri-istrinya. Mengapa Alkitab memasukkan kitab itu? Ini membawa saya ke poin kedua yang saya ingin bicarakan tentang tuduhan apa yang diajukan terhadap kitab ini. Kita perlu membantahnya. Faktanya, buku ini adalah lagu terhebat dari semua lagu dan yang paling ditinggikan. Ini berbicara tentang hubungan cinta. Jenis cinta yang ditinggikan, yang terbaik dari semua jenis, yaitu cinta antara seorang suami dan istrinya. Cinta ini ditegakkan oleh Tuhan, karena pernikahan didirikan pada awal Alkitab oleh Tuhan. Dan dalam skala yang sama, ini bicara tentang kasih Tuhan terhadap umatnya di dalam Perjanjian Lama, dan kasih Kristus terhadap gerejanya dalam Perjanjian Baru, dan perintah Tuhan terhadap manusia. Para suami, kasihlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya demi istrimu. Benar, melalui pembelajaran ini kita akan menyebutkan siapa calon mempelai wanita, siapa mempelai laki-lakinya, dan seperti apa tipe cinta yang dimaksud di sini. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Selama rehat, jika Anda memiliki pertanyaan mengenai Kidung Agung dari Salomo atau ada pertanyaan lain mengenai Alkitab, kirimkan pada kami. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan menjawabnya. Tetaplah bersama kami. Origen dan Jerome yang adalah penerjemah dari Alkitab memberitahu kita bahwa orang Yahudi tidak mengizinkan orang-orang muda untuk membaca kitab ini. Maksud saya adalah Kidung Agung kecuali mereka telah mencapai umur yang ke-30. Alasannya adalah mereka khawatir bahwa orang-orang muda bisa mengerti kitab ini dengan cara yang penuh nafsu. Kebenarannya tidak seperti itu, karena kitab ini memberikan gambaran yang indah tentang manusia dan cinta secara fisik antara pasangan. Juga memberikan jawaban untuk 2 kategori yang salah tentang manusia. Yang pertama adalah mereka yang percaya dan dipanggil untuk pertapaan. Yang kedua adalah mereka yang percaya dengan kepuasan, dengan melakukan semua yang mereka inginkan dan menuruti hawa nafsu sesaat. Berkuasa atasku, ubahkanku,
bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, ku mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam permulaan dari Kitab Kidung Agung. Dr. Farid, kita telah mengetahui di bagian pertama sebelum rehat bahwa Kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo yang menulis 1005 lagu. Tetapi yang terinspirasi dari Roh Kudus adalah Kitab Kidung Agung. Saya punya pertanyaan, apa hubungannya antara Kitab Kidung Agung dan kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh Salomo, seperti Pengkhotbah atau Kitab Amsal? Dia juga menulis Kitab Agung. Apakah ada hubungan antara kitab-kitab ini? Semua kitab ini selain kitab Mazmur dan Ayub disebut buku puisi dalam Perjanjian Lama. Kitab-kitab ini sangat berharga bagi orang Yahudi. Jadi, mereka menganggapnya sebagai inti dari Perjanjian Lama karena semuanya mengungkapkan perasaan hati. Dalam Mazmur kita menjumpai keluhan, penderitaan, curahan doa. Dalam kitab Kidung Agung kita jumpai kuatnya ikatan kasih sayang antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Dalam Amsal kita menemukan hikmat, dan saya bisa merangkumnya seperti itu. Kitab Amsal, akhlak, ini berbicara tentang prinsip hidup takut akan Tuhan. Kitab Pengkhotbah, kehidupan alamiah. Ini berbicara tentang apa yang ada di bawah matahari. Kitab Kidung Agung, hal rohani. Mengapa? Karena ini memberitahu kita tentang hal yang paling tinggi kan, yaitu hubungan rohani antara kedua mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Benar, seseorang membandingkan perpindahan dari Kitab Pengkhotbah kepada Kidung Agung seperti berpindah dari pelataran luar kemah pertemuan ke tempat maha suci, atau bisa juga dikatakan pindah dari hutan belantara melewati sungai Yordan sampai ke Kanaan, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Saya perlu mengetahui dari Anda tentang ciri-ciri linguistik dari Kitab Kidung Agung ini. Kitab ini dianggap kitab puitis. Tolong beritahu kami tentang fitur linguistik kitab ini. Puisi apapun harus menyertakan metafora. Oleh karena itu buku ini penuh dengan gambaran alam. Ini memberitahu kita tentang ladang dan kebun anggur. Itu juga menyebutkan berbagai jenis bunga, mawar syaron dan bunga bakung Bunga di bakung. lembah. Itu juga menyebutkan berbagai jenis binatang. Disebutnya rusa betina, rusa jantan muda, rubah kecil, dan juga kuda. Aku membandingkanmu, kekasihku, dengan seekor Kuda betina. di antara kereta Firaun. Dia menggunakan metafora ini untuk memberitahu kita tentang kebenaran rohani. Sang penulis menggunakan metafora untuk mengungkapkan kebenaran spiritual. Ini adalah bahasa yang digunakan dalam kitab ini. Mohon jelaskan bagaimana buku ini dapat dibagi, garis besarnya, agar kita bisa mempelajarinya secara berurutan. Apa saja bagian utama dari buku ini? Kita dapat membaginya menjadi 6 bagian. Buku ini memiliki 8 pasal dan dibagi menjadi 6 bagian. Di setiap bagian kita melihat dimensi cinta tertentu. Bagian pertama terbentang dari pasal 1 hingga bagian pasal 2. Ini berbicara tentang keyakinan akan cinta. Pengantin wanita menginginkan keyakinan cinta dari pengantin pria. Kemudian dari bagian kedua pasal 2 ke bagian pasal 3, kebangkitan dan pendalaman cinta. Mempelai laki-laki membangunkan dan memperdalam cinta pada mempelai wanita agar dia bisa semakin melekat padanya. Kemudian sisa pasal 3 hingga sebagian pasal 5 kita menemukan persekutuan cinta. Kita menemukan pengantin dalam persekutuan satu sama lain dan saling berbicara yang kita sebut dialog. Sisa pasal 5 hingga bagian pasal 6 adalah tentang kemerosotan. Kemunduran di pihak mempelai wanita. Cintanya memudar, tapi mempelai laki-laki tidak Ia terbelenggu. mengembalikannya. Ia datang dan mengembalikan cinta dari mempelai wanita. Sisa dari pasal 6 sampai bagian dari pasal 8 adalah tentang kesaksian dari cinta. Dia bersaksi tentang cintanya. Dan dia berbicara tentang semua sifat indah yang dia temukan dalam dirinya, ciri-ciri yang disukainya.
Kesimpulannya di sisa pasal 8 sampai akhir. Kita menemukan kemenangan terakhir cinta. Kedua mempelai saling berpegangan dalam hubungan tanpa henti. Ini adalah pembagian dari kitab ini. Saudara Farid, saya perlu tahu dari Anda tema dari kitab ini. Anda menyebutkan bahwa nyanyian Salomo berbicara tentang cinta. Ya, Saya perlu tahu pasangan cinta ini. Siapa kekasihnya? Siapa yang dicintainya? Dan mengapa Salomo memilih kata-kata itu, calon pengantin? sebagian besar penafsir Alkitab berkata bahwa ini adalah puisi yang bagus ditulis oleh Salomo untuk menggambarkan cintanya kepada pengantin yang dinikahinya, yang adalah seorang gembala yang miskin. Ini interpretasi langsung dari teks tersebut. Ya, ini yang membuat Salomo menulis lagu-lagu yang indah, Kidung Agung. Faktanya hubungan ini menarik perhatian bahwa raja yang kaya raya menikahi seorang gadis yang sangat miskin. Mengapa? Karena itu mencerminkan pandangan sekilas yang indah tentang kasih Tuhan terhadap manusia. Tuhan yang Maha Besar menyayangi manusia yang miskin dari segala sisi. Ini adalah tema utama. Semakin dekat kita dengan kitab ini, semakin kita paham, maka kita bisa memandang dengan 3 dimensi. Dimensi pertama, yang mengisi perjanjian lama, adalah kasih sayang Allah kepada umatnya yang diibaratkan seperti kasih sayang seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanitanya. Melalui Alkitab, Tuhan menegaskan hubungan cinta yang paling agung yang adalah pernikahan. Di mana kita bisa melihat di bagian lain dalam Alkitab bahwa hubungan Allah dengan umatnya ibarat hubungan mempelai pria dan wanita. Atau istri dan suami, sepasang suami Saya istri. akan menyebutnya beberapa tempat. Pertama, Yesaya pasal 62 dan ayat yang kelima berkata, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Allah akan girang hati atas Anda. Sion adalah mempelai yang bersuka cita akan pengantinnya. Kedua, Yeremia pasal 2 ayat 2. Ketika Allah menyalahkan mereka dan berkata, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tidak ada tetaburannya. Di sini dia mengatakan bahwa Israel telah bertunangan dan ingin menikah, namun sayangnya perasaan itu menjadi dingin. Dalam perjanjian baru, kita membaca tentang Yohanes Pembaptis, nabi terakhir yang memberikan kesaksian tentang Kristus. Ketika para pengikutnya meninggalkan dia dan pergi mengikuti Kristus, dia berkata, oleh karena itu sukacitaku ini telah lengkap. Mengapa? Dia berkata yang mempunyai pengantin perempuan adalah mempelai laki-laki. Tentu saja dia memahami kitab-kitab perjanjian lama dengan sangat baik. Jadi dia tahu Mesias adalah mempelai laki-laki. Dan mempelai wanitanya adalah orang-orang duniawi yang melekat padanya. Jadi ini adalah salah satu dimensi dalam mempertimbangkan Kidung Agung. Ini bisa menjadi sudut pertama bahwa Tuhan mengasihi umatnya dan menyamakan mereka dengan mempelai wanitanya. Dimensi kedua adalah dimensi profetik. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kitab ini menjelaskan kasih Allah kepada sisa bangsa Israel, siapa setelah pengangkatan gereja akan bertobat dan kembali kepadanya, melekat hanya kepadanya. Mereka melihat bahwa sisa bangsa Israel sangat berharga di mata Allah. Benar. Sudut ketiga adalah arti langsung dari hubungan yang mengasihi dan hubungan istimewa antara pengantin pria dan istrinya. Sebenarnya apa yang menakjubkan dari kitab ini adalah aspek eksklusivitas antara mempelai pria dan mempelai wanita karena dia menjadi milik mempelai laki-laki. Dan jiwa mempelai laki-laki tidak terikat pada siapapun kecuali mempelai wanita. Aku adalah milik kekasihku dan kekasihku adalah milikku. Kekasihku adalah milikku dan aku adalah miliknya. Akulah kekasihku dan hasratnya adalah kepadaku. Hubungan mereka saat ini terdistorsi karena dosa. Dan semua aspeknya menjadi membingungkan. Oleh karena itu, masyarakat memandang pernikahan dengan cara yang tidak murni. Pikiran manusia menjadi tidak murni karena Menjadi dosa. tidak murni. Dengan demikian, hal ini menangani hubungan intim antara suami dan istri sebagai orang yang penuh nafsu. Itu tak lebih dari memuaskan nafsu dan keinginan yang tentu saja tidak benar. Ini bukan pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan adalah bahwa ia menjadikannya suci. Paulus berkata dalam Ibrani 13
Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Baik, kita rehat sejenak dan kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkan ku, bebaskan ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita permulaan Kitab Kidung Agung. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Saya mempunyai pertanyaan tentang metafora eksplisit yang digunakan dalam kitab Kidung Agung di seluruh 8 pasal ini. Mengapa buku ini menggunakan puisi yang begitu eksplisit dan rumit? Iya, ekspresi yang digunakan di dalam kitab ini adalah eksplisit. Ya. Mungkin inilah alasan banyak orang mengkritik kitab ini karena Benar. itu mencakup ekspresi eksplisit. Mohon Ya. beritahu kami alasannya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun surat hati mereka najis. Masalahnya bukan pada ekspresi yang digunakan di sini. Saya akan mengulangi lagi apa yang baru saja saya katakan. Jika kita menganggap kitab ini sebagai gambaran cinta Salomo terhadap mempelai wanita yang dinikahinya, maka kemudian dia mengungkapkan cinta dan kekagumannya terhadap semua aspeknya, dan dia juga mengungkapkan cintanya kepadanya. Dia berbicara tentang kepalanya, rambutnya terkunci, kakinya, dan pipinya. Uraian saling memuji ini dalam lingkup kehidupan berumah tangga adalah benar-benar murni. Ini adalah satu dimensi. Dimensi lainnya, karena buku ini bersifat metaforis, kita tahu bahwa masing-masingnya merupakan pidato Metafora. kiasan. Misalnya ketika mempelai pria berbicara tentang mata mempelai wanita, kita akan segera tahu bahwa maksudnya lebih dari sekedar mata fisiknya. Dan ketika dia menyamakan dengan pohon apel sambil berkata, dengan penuh kegembiraan aku duduk di bawah bayangannya, ini juga mempunyai arti. Oleh karena itu, jika kita memahami kitab ini secara harafiah dalam lingkup pernikahan atau secara kiasan berhubungan dengan kasih Tuhan. Bagi orang percaya kecintaan orang percaya kepada Tuhan, ungkapan-ungkapan ini akan dapat dipahami dengan baik. Tidak ada yang salah Benar. tentang itu. Benar. Tidak ada yang salah tentang hal itu. Jadi buku ini menggunakan bahasa puitis, tentu saja bisa menggunakan analogi dan pidato kiasan. Sempurna. Semua ini diterima dengan baik dalam puisi. Ya. Bahkan mempercantik bahasanya. Baiklah Dr. Farid, jika kita ingin membantu pemirsa terkasih untuk mempelajari kitab ini dengan baik, saya mendorong pemirsa terkasih untuk membawa catatan dan juga pena, dan tuliskan kata-kata yang akan kami ucapkan sekarang agar bisa menjadi panduan bagi Anda di Sempurna. kemudian hari. Kitab ini, Kitab Kidung Agung, adalah kitab puitis yang mengandung pidato kiasan. Jadi ekspresi yang digunakan di dalamnya sebenarnya mengacu pada makna yang spiritual. Ya. Contohnya ketika berbicara tentang kaki, apa yang dimaksud dengan kaki? Itu mengacu pada perilaku. Perilaku. Maka pemirsa terkasih, Anda bisa tuliskan ini, kaki mengacu pada perilaku. Ketika berbicara tentang payudara, tidak hanya berbicara tentang payudara, tetapi juga berbicara tentang kedewasaan dan juga kedewasaan, kesediaannya memberi untuk dan memberi. simpati. Persis seperti seorang ibu menyusui anaknya. Payudara berbicara kesediaan untuk memberi, kaki mengacu pada perilaku, bibir mengacu pada ucapan. Perkataan. Kemudian mata. Benar. Mata berbicara tentang wawasan, rambut berbicara tentang penyerahan, Penyerahan. kepala mengacu pada pikiran, paha berbicara tentang kesiapan untuk melayani. Maka pemirsa terkasih, anggaplah ini sebagai kata-kata kunci, letakkan catatan ini di dalam Alkitab Anda, dan akan bisa kapan saja Anda membukanya, supaya mampu mengarahkan pikirannya untuk tidak mempertimbangkan ekspresi ini hanya secara fisik saja, tetapi secara spiritual. Sewaktu-waktu menemukan kata kaki, dia mengacu pada perilaku. Setiap kali Sempurna. menemukan kata payudara, itu mengacu pada memberi emosi, Memberi dan simpati, atau mencintai. kedewasaan, Ya. dan seterusnya. Oleh karena itu, para pemirsa terkasih, ketika kita mempelajari kitab ini, kita harus membebaskan pikiran kita dari kenajisan yang ada di sekitar kita melalui apa yang kita tonton di film, lagu, serial. Kitab ini adalah kitab Tuhan. Ungkapan ini adalah ungkapan ilahi. Jika kita terbebas dari pikiran yang tidak murni mengenai kitab ini dengan sikap ini, kita akan menemukan keindahan yang luar biasa. Hal ini akan menarik perhatian kita dan membuat kita tunduk dalam ibadah kepada Tuhan. Setiap kali kita membaca
tentang kaki, kita memahami bahwa ini adalah tentang perilaku. Setiap kali kita membaca tentang tangan, kita paham ini adalah pekerjaan tangan. Lalu payudara, ini tentang memberi, emosi, dan kedewasaan. Kepala, ini adalah tentang ide, pikiran. Lalu gigi, kita paham ini adalah tentang kedewasaan, makanan, dan nutrisi. Mari kita bebaskan diri kita daripada pikiran fisik dan mulailah memahami kitab ini secara spiritual dan bukan fisik. Dr. Farid, saya ingin komentar Anda tentang hubungan antara mempelai pria dan juga mempelai wanita. Mengapa ia tidak menyebutnya suami istri atau anak laki-laki dan perempuan? Ia berkata mempelai pria dan wanita. Mengapa dia menyebutnya begitu? Karena dia ingin fokus pada ungkapan tertinggi dari cinta. Dan dia akan tetap menjadi pengantin di matanya sendiri sampai akhir. Ketika gereja disebutkan dalam kitab Wahyu, dikatakan bahwa dia akan selamanya tetap berada di mata Kristus. Seperti seorang mempelai wanita yang berdandan untuk suaminya. Dalam Wahyu 21, dan dia melihatnya di masa mudanya sampai akhir. Jadi penggunaan istilah-istilah ini berbicara tentang saling pandang di antara keduanya dan cinta yang tak terpadamkan dalam hati mereka berdua terhadap satu sama lain. Baik, seperti diketahui di hari pernikahan, calon pengantin mempunyai perasaan yang Perasaan meluap-luap. meluap-luap. Dan sumpah diucapkan juga pada hari itu. Tapi seiring berjalannya hari, intensitas dari cinta itu mulai pudar dan status mereka berubah menjadi suami dan istri. Tapi yang benar-benar bagus adalah Alkitab mengatakan hubungan itu antara Tuhan dan umatnya akan selamanya. Hubungan antara pengantin Sepasang pria dan pengantin. wanitanya di hari pernikahan. Sempurna. Emosinya selalu berkobar. Ya. Benar. Tuhan berkati Anda, Dr. Farid. Saya tahu ada banyak pengajaran, tapi waktu kita terbatas, kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Tuhan berkati. Kita dengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari di episode ini? Kitab Kidung Agung berbicara tentang hubungan Allah dengan umatnya. Itulah relasi cinta yang sangat mendalam antara Tuhan dan umatnya yang digambarkan oleh kitab ini. Bagus. Saat membaca kitab Kidung Agung, saya juga membutuhkan seperti yang dibutuhkan orang lain, yaitu cara untuk menghilangkan pandangan nafsu dan mentalitas nafsu yang duniawi sekali. Bahwa dunia telah memenuhi pikiran kita dan mengganti pandangan ini. Kita perlu mengerti kitab ini dari sudut pandang yang benar dan saleh saat kita membaca teksnya menggunakan kata kunci yang sangat jelas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, kita lanjutkan Terima kasih. diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, seperti yang kita pelajari hari ini, kitab yang luar biasa ini, Kitab Kidung Agung adalah lagu yang sesuai dengan namanya. Dari kata lagu, itu sendiri menunjukkan sesuatu seolah-olah hubungan antara Tuhan dan umatnya, menciptakan kegembiraan dan kebahagiaan. Oleh karena itu saya mendorong Anda untuk bergabung dengan kami di episode mendatang saat kita mulai mempelajari pasal pertama. Berhenti sejenak pada terminologi berbeda yang digunakan di dalam kitab Kidung Agung ini. Dengan rahmat Tuhan kita akan mencoba menjawab pertanyaan sebanyak yang kami bisa dan menjelaskan kata-kata yang sulit dalam kitab ini. Kita akan berjumpa kembali lagi di episode mendatang. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.